Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus mengerti dan menerima bahwa hidup kita yang sementara di bumi ini hanya untuk satu tujuan, yaitu mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar. Dan pengenalan itu, saudara, membangun hubungan yang seharusnya atau semestinya dengan Allah. Jika tidak demikian, lebih baik kita tidak pernah menjadi manusia. Dengan mengenal Allah, kita dapat memiliki Dia dan Dia memiliki kita. Tentu untuk bisa dimiliki Allah, kita harus hidup selalu seturut dengan kehendak-Nya. Dan untuk bisa memiliki Allah, kita harus tidak merasa memiliki apapun dan siapapun. Saudara, kedengarannya hal ini keterlaluan atau berlebihan atau lebay. Tetapi inilah standar. Suatu saat ketika kita menutup mata, untuk selamanya jantung kita berhenti berdetak, nadi kita berhenti berdenyut. Kita baru mengerti bahwa memang tujuan hidup satu-satunya itu dimiliki Allah dan memiliki Dia. Dimiliki oleh Allah bukan hal yang mudah. Karena sering kita tidak mau dimiliki oleh Allah. Kita lebih suka dimiliki dunia. Banyak orang mau dimiliki yang lain. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara hidup di dalam kesenangan dan kenikmatan di luar Dia. Kalau kita mau dimiliki oleh Allah dan memiliki Allah, kesenangan kita harus hanyalah Tuhan. Harus hanyalah Tuhan. Adalah bijaksana kalau kita berpendirian seperti yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ayat 26. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya mengingatkan kepada setiap saudara. Setiap hamba-hamba Tuhan. Ya, mari kita berpikir sederhana tetapi cerdas dan tepat. Kita harus dimiliki oleh Allah dan memiliki Allah. Di singkatnya hidup kita, kita tidak boleh terjebak menikmati kesenangan-kesenangan yang membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan. Ya, menikmati kesenangan dunia itu mudah. Karena bendanya ada, barangnya ada, impuls rangsangnya ada. Tetapi Allah tidak kelihatan. Allah tidak nampak. Tetapi kita percaya Dia pribadi yang hidup. Dia Allah yang nyata. Dan setiap hari harus ada pengalaman. Bertambahnya pengenalan kita akan Dia. Itu harta abadi, saudaraku. Saya khawatir teman-teman saya, para teolog, para pendeta yang cakap,
dalam berbicara mengenai Tuhan lupa bahwa lebih dari sekedar pengetahuan tentang Allah, kita harus benar-benar mengalami Dia dan bersentuhan dengan Dia. Sehingga kita bisa benar-benar mengerti apa artinya Tuhan menjadi kesenangan kita. Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Saudaraku, percayalah, Dia hidup. Dia bisa kita alami. Kita bisa bersentuhan dengan Dia, saudaraku. Kalau kita hanya memiliki pengertian tentang Allah, dan kita merasa bahwa pengertian itu berarti kita mengalami Dia, betapa sesatnya, betapa naif dan bodohnya, saudaraku. Dan kalau seorang pembicara, seorang teolog, seorang pendeta ada dalam kenaifan seperti itu, bagaimana dia bisa membagi spirit gairah, cinta akan Tuhan, kekaguman akan Allah yang sejati. Bukan hanya kagum dengan pandangan teolog-teolog dan merangkainya menjadi sebuah bangunan sistematika teologi. Tetapi bagaimana ia mengalami Allah dengan gelora dan api yang benar. Sehingga memiliki hati yang pecah setiap kali berbicara tentang Allah. Setiap kali berbicara tentang Tuhan. Setiap kali mengajak orang untuk mengenal Allah. Ia berbicara tentang pribadi yang hidup. Yang ketika dia berbicara Allah ada di situ. Allah hadir di situ. Dia mengungkapkan, dia menyatakan dengan segala kehormatan. Dengan segala kehormatan kepada Allah. Saudaraku sekalian, kadang-kadang memang harus ada pukulan-pukulan berat baru kita sadar. Termasuk saya ini juga banyak dipukul oleh Tuhan. Dan melalui pukulan-pukulan itu saya baru lebih mengerti. Seperti Ayub ketika dipukul Tuhan dengan keadaan yang begitu parah dan menyakitkan. Ketika semua anaknya mati, hartanya telah habis dirampok. Istrinya pun tidak setia dan tubuhnya pun penuh borok. Tidak ada yang dia miliki. Tetapi Ayub berkata, aku datang telanjang dan kembali telanjang. Tidak ada yang, ia tidak merasa dirugikan dengan keadaan itu. Mengapa, saudara? Sebab dia menemukan Tuhan. Dia memiliki Tuhan. Yang karenanya dia bisa berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah. Dan tidak mau menerima yang tidak baik. Artinya yang menyakitkan pun aku menerima. Sebab dia berhak memperlakukan aku seperti ini. Dan aku tidak punya hak apa-apa. Hak yang kumiliki adalah menurut. Dengan penurutan itu dia bisa dimiliki oleh Allah. Dan memiliki Allah. Kalau dia mengikuti perkataan istrinya. Kutukilah Allahmu dan matilah kau. Dia kehilangan Allah. Allah pun kehilangan dia. Saudara, dalam keadaan wabah COVID-19 ini, saudara, ya, mungkin ada di antara saudara yang kecewa dengan keadaan. Atau mungkin ada di antara saudara yang kehilangan orang yang saudara kasihi. Anda tidak berhak bersungut-sungut, Anda tidak berhak marah. Kalau dalam kondisi seperti itu saudara bisa mengambil hikmahnya, mengambil hikmatnya, maka saudara akan bisa mengerti apa artinya bahwa segala hak adalah milik Tuhan. Hal ini sejajar dengan apa yang dialami oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 73. Prahara hidup sering menjadi berkat, yaitu menyadarkan bahwa tidak ada yang dapat diharapkan di bumi.
Jadi kesenangan terus-menerus itu bisa bukan berkat tapi jebakan iblis. Mazmur pasal 73, saudaraku. Mazmur pasal 73. Saya kira banyak orang yang merasa malang, merasa hidupnya sial, saudaraku. Entah karena saudara gagal berkeluarga, gagal bisnis, memiliki cacat tubuh, atau saudara mengalami atau mengidap penyakit yang tidak tersembuhkan. Sebenarnya situasi itu justru kondusif. Kondusif artinya situasi yang mendukung tercapainya tujuan. Saudara akan lebih bisa menghayati Allah yang hidup. Kalau saudara bisa melewati suasana atau keadaan itu dengan ucapan syukur dan tidak merasa berat untuk menuntut Allah. Wah, saudaraku, Anda bisa dimiliki oleh Tuhan. Saudara, saya bicara ini sebagai manusia yang tidak sempurna ya. Saya juga melewati masa jatuh bangun, saudaraku. Ya. Dulu waktu saya masih muda, ya, kalau saya berkhutbah melihat orang lain berkhutbah juga dengan jemaat yang lebih banyak, saya merasa tidak sukacita, merasa tidak sejahtera. Mengapa bukan aku yang lebih disenangi orang? Ketika saya bergelar sarjana, orang lain memiliki gelar magister, saya merasa tidak suka. Kenapa aku tidak bergelar magister? Sudah bergelar magister, orang lain bergelar doktor, saya merasa tidak rela. Betapa licik dan jahatnya kita. Dan itu baru gejala dari manusia yang jahat, hati yang licik. Orang-orang seperti ini tidak bisa dimiliki oleh Allah. Tidak bisa dimiliki oleh Allah. Mazmur pasal 73, saudaraku, ini mengisahkan orang yang dihajar Tuhan atau diizinkan Tuhan melewati keadaan yang sulit. Dia saksikan sebagai berikut. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ada kalimat yang diucapkan oleh Paulus. Kalimat itu penting sekali untuk kita mengerti. Dan saudara akan dimerdekakan dari sikap hati yang salah. Ya. Satu pernyataan yang luar biasa dari Paulus. Asal ada makanan pakaian cukup. Apa artinya pernyataan ini, saudaraku? Artinya bahwa tidak ada yang kita mau targetkan dalam hidup ini. Lalu kalau tidak ada yang kita targetkan, apa yang kita targetkan? Hanya satu, Tuhan. Hanya satu, Tuhan. Memang kita hidup ini hanya untuk mengenal Dia. Terus terang ya saudara, kita itu sudah banyak sesat. Pikiran kita itu banyak sesat. Ada saja kurangnya saudara. Dengan mengatakan ini bukan berarti saya mengajak saudara menjadi pesimistis dan akhirnya fatalistik. Tidak mau mengembangkan diri. Kita mengembangkan diri, kita harus bekerja keras. Tapi semuanya itu kita lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Banyak orang pikirannya hanya bagaimana hidupnya tidak bermasalah. Makanya saudaraku, coba COVID-19 ini melanda dunia, melanda hidup kita. Kita sering berpikir betapa nikmatnya, betapa nyamannya hidup kalau
COVID-19 ini kurvanya turun terus lalu habis. Lalu kehidupan bisa menjadi normal. Pikiran itu menjadi salah bagi kita. Apakah ada COVID, apakah tidak ada COVID? Yang penting bagaimana kita menemukan Allah dalam hidup kita ini. Ada COVID, nggak ada COVID, kita mati juga, saudara. Jangan mimpi setelah COVID ini lewat, nanti hidup kita normal. Normal kita adalah ketika kita bisa dimiliki oleh Allah dan Allah memiliki kita. Sulit kan dimengerti? Kalau kita hidup terus dalam kesenangan tanpa masalah, jangan sudah pikir itu berkat Tuhan, itu jebakan iblis. Kesulitan besar dalam hidup dengan segala kekecewaannya dapat membuka mata pikiran kita untuk bisa melihat hal yang lebih bernilai dari apa yang dapat dilihat oleh manusia. Seperti yang tadi saya telah membacakannya kepada saudara di Mazmur pasal 73. Justru di dalam keadaan pahit tersebut, dia mendekat kepada Allah. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Kita senang, kita banyak kesukaan, kepuasan hidup di bumi. Kita tidak bisa dipegang oleh Tuhan. Dunia yang pegang kita. Apa yang menenggelamkan hidupmu, yang membuat engkau merasa bahagia, yang engkau merasa lengkap. Itulah yang memegang hidupmu, yang memiliki hidupmu, dan engkau memiliki mereka. Saudara mengatakan ini mudah, mempraktekannya sulit. Tetapi kita mau memilih Tuhan, saudaraku. Kita mau memilih Tuhan. Memang kedengarannya sangat filosofis. Tetapi memang ini kebenaran. Yang kadang-kadang saya juga sudah kehabisan kata lagi. Saya seperti kehilangan akal untuk menyampaikan ini, untuk mengungkapkan hal ini. Dalam doa saya tadi pagi saya mengatakan, Tuhan aku memilih Engkau. Kalau ada bagian hidupku yang belum aku serahkan, aku serahkan. Apapun yang kau ingini harus ku perbuat, aku perbuat. Aku seperti orang yang kehilangan akal di mata manusia. Aku menjadi tidak wajar Tuhan. Tetapi aku memilih ini. Nah, saya nggak tahu bagaimana mengajak saudara untuk memiliki cara berpikir ini dan melangkah dengan langkah hidup seperti yang sedang saya lakukan. Yang saya tahu ini adalah berkat. Ini adalah momentum yang berharga. 70 tahun umur hidup kita dibanding dengan kekekalan tidak setitik air di laut, saudaraku. Maaf, saya pinjam kata kebetulan. Kebetulan kita sehat. Bagi yang sehat. Coba kalau sekarang saudara tergeletak di ruang ICU. Atau saudara mengidap penyakit. Yang karenanya dokter berkata bawa pulang saja dari rumah sakit. Apa yang dia ingin berikan, mau makan apa beri. Hands up. Kalau saudara sudah dalam keadaan seperti ini baru saudara mau mencari Tuhan. Itu licik. Tidak natural. Justru ketika kita memiliki kesempatan meraih dunia dan menikmati dunia, tetapi kita memilih Tuhan. Di dunia hari ini cara berpikir, cara hidup seperti yang saya kemukakan memang jadi aneh, tidak wajar. Tetapi ini kehidupan yang Tuhan Yesus ajarkan. Yesus sendiri hidup dengan cara begitu. Dan cara hidup seperti itu yang harus kita kenakan, saudaraku. Saya telah melewati tahun-tahun tidak hidup dengan cara yang benar. Walaupun saya bukan pelanggar moral. Saya menyadari bahwa saya tidak hidup tepat seperti yang Allah Bapa kehendaki. Kalau Tuhan berkata kamu biji mataku Eras. Aku bertanya kepada diriku sendiri. Apakah Allah menjadi biji mataku?
Aku menjadi biji mata Allah, artinya aku menjadi kesayangannya. Tetapi apakah aku menjadikan Allah biji mataku? Kalau Allah berkata kau buah hatiku, saya juga bertanya pada diriku sendiri, apakah Tuhan jadi buah hatiku? Saudara, suatu hari ketika kita meninggal di dunia, suatu saat ketika kita meninggal dunia, betapa beruntungnya, betapa berbahagianya kita yang menjadikan Allah buah hati kita. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kok bisa sampai begini, saudara? Ia bisa seperti ini ketika dunia tidak lagi memberi ruangan bagi dia. Ketika hatiku merasa pahit, buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, bingung, tidak bisa menganalisa keadaan. Kenapa semua jadi begini? Seperti hewan, aku tidak mampu menganalisa keadaanku. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya, saudara bisa menyaksikan bagaimana si pemazmur ini kecewa dengan hidupnya. Dia sudah berusaha hidup benar, tapi kenapa kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Sementara orang yang fasik, gemuk, sehat, banyak orang yang ikut, dia merasa ada ketidakadilan. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya saudaraku, kalau aku memperkarakan ini dan menganggapnya bahwa itu ketidakadilan, maka aku berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Artinya tidak ada yang kuwariskan kepada mereka. Tidak ada yang kuwariskan kepada mereka. Aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu, tidak ada yang kuwariskan kepada mereka. Tapi pengalaman hidupku yang berharga ini menjadi mutiara kebenaran yang dapat kuwariskan. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ada perhitungannya suatu hari nanti. Ada perhitungannya, saudaraku. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Hari ini kalau kita lihat konglomerat, orang kaya, orang sukses, orang yang punya gedung, betapa agung dan megahnya mereka. Tetapi apakah benar mereka punya keagungan dan kemegahan itu? Ketika menutup mata, jangan sampai rupa dipandang hina oleh Allah. Nah, kita mau menjadi seorang yang cantik di hadapan Allah. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya katakan tadi kita dimiliki Allah dan Allah memiliki kita. Bagaimana kita bisa memiliki Allah dan dimiliki Allah? Kalau kita hidup dalam keberkenanan di hadapan Allah. Dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Kita tidak dimiliki oleh dunia karena tidak ada kesenangan yang merenggut kita dari hadirat Tuhan. Nah, sekali lagi kembali kepada pemazmur yang mengalami keadaan sulit. Orang seperti pemazmur ini bisa berkata Tuhan tidak adil. Atau kalau tidak berani mengumpat dan memarahi Tuhan, berkata dunia tidak adil. Kenapa aku begini, kenapa orang lain tidak? Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Karena engkau memegang tangan kananku. Kenapa Tuhan bisa pegang tangan kanan kita? Karena kita dekat padanya. Saya berkata kepada seorang yang berkata kepada saya hari-hari ini.
saya kecewa dengan hidup saya. Memang dalam perjalanan hidupnya dia mengalami kekecewaan, perlakuan tidak adil orang tua. Ia mengalami bullying dan perlakuan-perlakuan jahat dan tidak adil dari orang-orang yang sepantasnya melindungi dia. Maka dia berkata, aku kecewa dalam hidup ini. Saya mulai bicara panjang lebar. Akhirnya ia menjadi kuat. Orang-orang seperti ini sangat berbakat untuk dipegang oleh Tuhan. Dia tidak akan pernah menyesali perjalanan hidupnya yang pahit kalau mengerti bahwa hal itu menggiringnya kepada kehidupan. Dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Satu kalimat yang saya katakan kepada saudara yang kecewa itu, kalau kamu punya pasangan hidup yang baik, kamu punya anak-anak yang sehat, sempurna dan sukses, kamu kaya, kamu terhormat, kamu tidak bisa balik kepada Tuhan. Saya mengatakan ini bukan bermaksud mereka yang memiliki pasangan hidup yang baik, yang ekonominya baik, yang anak-anaknya sukses berarti akan terhilang. Ingat perkataan Tuhan, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya. Mereka harus berjuang untuk bisa keluar dari kubangan kesenangan-kesenangan hidup dan kebahagiaan hidup manusia pada umumnya itu dan masuk dalam kesukaan Tuhan. Dan tidak memandang semua keberhasilan dan suksesnya sebagai kebahagiaan hidup. Kebahagiaannya haruslah Tuhan. Tidak mudah bukan? Karena mereka sudah ada dalam telaga kemewahan, telaga sukacita dan kesenangan versi dunia. Berbeda dengan mereka yang ada dalam kubangan penderitaan, kubangan persoalan, sehingga cenderung menjadi kecewa. Tetapi dengan kekecewaan itu kita bisa berkata, selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Jujur saja saudara, saya pernah mengeluh dan keluhan ini saya sampaikan kepada orang dekat saya, saudaraku. Saya berkata begini, saudara. Saya tidak perlu cerita panjang lebar, saudaraku. Saya berkata, apakah ada pendeta ya yang kekecewaan dan penderitaannya seperti yang kualami? Karena saya melewati kekecewaan yang luar biasa waktu itu. Ya. Sampai saya berkata, apakah ada pendeta yang memiliki kekecewaan seperti yang aku alami ini? Saudara, saya mengatakan ini maksudnya adalah saya sudah melewati keadaan yang sulit. Keadaan yang mengecewakan. Tetapi keadaan itu ternyata telah memberikan saya berkat abadi. Saya tidak perlu cerita secara mendalam pengalaman hidup yang saya alami, tetapi sungguh-sungguh saya telah melewati kekecewaan dan dari pengalaman hidup tersebut, saudaraku, saya bisa menjadi seperti ini. Seperti hari ini. Kalau hari ini dilihat dari kacamata keberhasilan secara umum, saya kira hidup saya sudah sukses. Saya memiliki rumah tangga yang baik, anak-anak yang baik, menantu, cucu, dan saya tidak berkekurangan secara ekonomi. Saya terhormat, saya memiliki beberapa jabatan yang membuat saya terhormat.
itu sudah cukup sukses. Saya kira ada pendeta-pendeta yang ingin sukses seperti saya atau mahasiswa-mahasiswa sekolah teologi yang memandang saya sebagai pendeta yang sudah sukses. Tetapi saya mau beritahu kepada saudara, saya tidak merasa sukses. Saya tahu itu punya nilai, tapi saya tidak merasa sukses. Karena saya masih sangat mengingini saya menjadi biji mata Allah dan Allah menjadi biji mataku. Saya ingin menjadi seorang yang benar-benar menjadi kesukaan Bapa di surga. Menjadi kesukaan Bapa di surga. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wah, saudaraku, itu luar biasa. Oleh sebab itu saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk serius memeriksa hidup saudara hari ini. Kalau kita melewati keadaan-keadaan yang pahit, ya, kekecewaan-kekecewaan, kita malah bisa berpikir sehat. Ajaib ya saudara. Bisa berpikir sehat artinya kita bisa memikirkan perkara-perkara kekekalan. Kita bisa menjadi bijaksana dengan menghitung hari. Berapa lama sih hidup ini? Berapa lama sih? Dan berapa senangnya sih hidup ini? Dalam Filipi pasal 3 ayat 8 Paulus bisa berkata, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dari ayat ini kan jelas bahwa kita tidak bisa memiliki Kristus sementara kita memiliki yang lain. Jadi ketika pemazmur di Mazmur pasal 73 tadi saudaraku, ya, dibuat oleh Tuhan tidak memiliki apa-apa. Dia bisa tergiring untuk menjadi seorang yang bisa berkata, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Memang bagi orang-orang muda ini sulit. Tetapi kalau orang-orang muda bisa melakukan hal ini, wah luar biasa. Seiring dengan perjalanan waktu nanti dia akan jadi luar biasa sekali. Dengan umur saya di atas 60 tahun ini, saya baru bisa mengerti hal ini sebenarnya seperti terlambat saudara. Tapi terlambat bukan berarti tidak sampai. Rasa-rasanya terlambat. Ya, rasa-rasanya terlambat. Mungkin ada orang berkata, ya Bapak bisa bicara begitu karena Bapak sudah punya uang, sudah punya anak istri, sudah sukses. Nah yang belum, apakah harus mesti memiliki semua itu dulu? Baru kita bisa mengatakan selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Justru kalau kita melihat pengalaman pemazmur tadi, justru ketika dia tidak memiliki kesempatan meraih dunia, dia bisa berkata begitu. Kondisi itu bagus. Jadi ini berita baik bagi saudara-saudara sekalian yang merasa gagal hidup dan melihat ke depan itu tidak ada harapan untuk menikmati hidup. Baik secara ekonomi, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, Anda seperti tidak memiliki jalan atau ruangan untuk bisa menikmati kehidupan yang bahagia seperti manusia lain. Anda masih punya satu ruangan dan ruangan itu ruangan yang terbuka untuk saudara, itu ruangan Tuhan. Masuk ruangan ini, tinggalkan ruangan yang lain. Saya punya banyak ruangan saudaraku yang saya bisa nikmati dengan posisi yang saya miliki hari ini.
Tapi saya memilih untuk masuk ruangan Tuhan. Dan saya mau belajar seperti yang Alkitab ajarkan kepada saya. Yang pemazmur tadi katakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Seperti Paulus berkata, karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Kita seperti membujuk Tuhan, kita seperti membujuk Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan beri aku kesempatan untuk memiliki engkau saja. Buat aku tidak mengingini apapun dan siapapun, tetapi aku hanya memiliki engkau. Paulus, saudaraku sekalian, yang tadinya seorang yang terhormat di kalangan orang-orang beragama, dia memilih Tuhan. Melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Melepaskan semua, zemian, esemioton, aisavelos. Ia menganggapnya sampah. Pelepasan atau kehilangan merupakan sikap benar untuk memperoleh Injil dan menikmatinya secara penuh. Dan hari ini kita nyaris tidak menemukan orang-orang seperti ini. Beberapa tahun lampau juga saya tidak menemukan hidup saya seperti itu. Saya baru mau menemukan sekarang. Dan saya mau menemukan sekarang hidup seperti hidup yang dimiliki Paulus ini. Kalau saya menyoroti hidup saya dulu, saya tidak melihat hidupnya Paulus atau kebenaran orang yang memiliki Injil. Baru sekarang saya mau belajar untuk itu. Sehingga dari ketinggian Allah Bapa di surga, dia melihat masih ada orang-orang yang benar-benar hidup hanya mengingini Tuhan saja. Bapa, dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Bapa, dari ketinggian tahtamu, kau selidiki setiap kalbu. Pada semua insan di bumi, kau yang menguji. Bapa, aku sungguh merindukan menjadi anak kesukaan, seperti simponi yang merdu di hadapanmu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kadang-kadang kesalahan kita, saudara ya, kalau saya bisa gambarkan ya, kalau kita berjalan di sini, saudara, ini garis akhir kita. Kita masih merasa memiliki waktu untuk mengubah diri. Waktu untuk menjadi berkenan. Waktu untuk bisa memuaskan hati Allah. Mestinya kita berpikir seakan-akan kita sudah ada di sini. Sekarang, saat ini. Ya, seperti ketika saya berdoa, saya minta ampun kepada Tuhan. Saya mohon maaf untuk semua kesalahan saya. Seakan-akan saya sudah tidak punya hari lagi besok. Seakan-akan malam itu malam yang terakhir. Seakan-akan besok pagi aku tidak lihat lagi matahari yang terbit. Jadi ketika
kita memeriksa diri kita, masih ada kesenangan-kesenangan. Kita tidak bisa memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan sepenuhnya. Kita harus berpikir seakan-akan kita sudah ada di sini, tidak ada waktu lagi. Ingat, jangan berpikir masih ada waktu nanti. Jadi kalau saudara sekarang punya persoalan rumah tangga, persoalan ekonomi, masalah anak, masalah apapun di sini, ya, saudara jangan terjebak di situ. Aduh, betapa bahagianya kalau masalah-masalah ini selesai. Nggak selesai nggak apa-apa. Yang penting aku sudah dalam keadaan menyenangkan hati Allah. Aduh, betapa bahagianya kalau aku sehat, ya. Betapa bahagianya kalau aku tidak sakit. Betapa bahagianya kalau aku punya keadaan begini. Tolong deh saudara ngerti apa yang saya katakan ini. Anda tidak akan gampang mendengar hal seperti ini. Mungkin Anda belum pernah mendengar. Dan ini merupakan peringatan dari Tuhan. Seberapa besar masalahmu sih sampai kamu harus berpikir ini kalau selesai aku tenang. Anggap ini masalah tidak akan pernah selesai. Tapi yang penting kita sudah berkenan di hadapan Tuhan ini. Coba saudara ikuti apa yang saya katakan ini. Ini kebenaran, saudaraku. Jadi kita harus menyelesaikan hidup kita di hadapan Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Asal ada makanan, pakaian cukup, itu artinya tidak ada target lagi. Oh, kalau aku kaya, kalau hutangku kebayar, kalau hutang orang dibayarkan kepadaku, aduh kalau aku punya jodoh, kalau aku punya anak, kalau aku bisa sehat. Nggak ada yang begitu. Saya berharap saudara mengambil tindakan. Kita sudah selesai dengan Allah, maka yang lain kita anggap sudah selesai. Kalau kita belum selesai dengan Allah, berarti itu bencana. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Kehormatanku terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Jadi kita bisa mengerti mengapa Rasul Paulus begitu hebatnya mempertaruhkan hidupnya tanpa batas untuk Tuhan, karena dia sudah selesai. Dia berkata bahwa dia sudah menyelesaikan perlombaan, mengakhirinya dengan baik. Darahnya siap ditumpahkan. Tidak ada yang dinantikan lagi. Saudara akan diberkati Tuhan mengikuti firman ini. Kalau saudara berani mengambil keputusan bahwa aku sudah mau selesai di sini, kita tidak akan menyimpan dosa, sekecil apapun dosa itu. Kita akan memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kita, supaya ketika kita mati jangan ada kepahitan yang masih tersimpan.
Kalau kita punya hutang janji, hutang uang, kita mau penuhi karena kita mau selesai. Soal sakitku belum sembuh, soal keadaanku masih berantakan, enggak apa-apa, apapun, keadaan apa, ekonomi atau apapun. Yang penting aku cantik di mata dia. Jangan seperti yang dikatakan pemazmur, ya. Rupa mereka kau pandang hina. Kalau kita sudah berani mengakhiri sampai di situ, saudaraku, selesai hidup ini. Saya menjadi begitu kuat ya kalau saya bicara seperti ini. Saya punya banyak masalah, saudara. Beban pekerjaan berat-berat. Dan kadang-kadang ada sedikit penyesalan, itu juga negatif. Aduh Tuhan, sudah terlanjur besar gereja ini. Terlanjur besar sekolah ini, terlanjur besar tanggung jawab ini. Aduh, kalau sampai ada apa-apa bagaimana? Akhirnya jadi berhala. Nah, saya bisa menyelesaikan dengan ini. Yang penting aku sudah selesai dengan dia. Yang penting aku sudah selesai dengan dia. Dengan hal itu, saudaraku, saya menjadi lebih kuat. Dan banyak orang-orang yang bermasalah, yang konseling dengan saya atau yang secara khusus saya konseling. Nanti masalahnya hanya sekitar itu, ketika keinginannya belum dipenuhi, ketika dia masih punya kekecewaan belum beres atau belum sembuh. Itu saja. Dan itu akan membinasakan hidup orang tersebut. Ya, jangan. Pada seorang yang bertanya, ada yang berkata, Pak, suami saya kasar, suka menghina, memaki-maki, dan sekarang selingkuh. Saya pukul dia, dia balas menganiaya saya. Salah enggak Pak? Salah. Kalau kamu dihina, kamu diam. Kamu dimaki, kamu diam. Dia kasar, jangan membalas kasar. Dia selingkuh, diingatkan. Tidak mau, kamu diam. Lalu, jangan merasa dibelenggu oleh masalah itu. Lupakan. Yang penting kita benar di hadapan Allah. Kita datang sendiri, pulang sendiri. Kita datang telanjang, pulang telanjang. Kata Ayub tadi. Jelas saudaraku sekalian. Ada seorang yang bertanya, Pak, suami saya sudah meninggalkan saya sekian lama. Usianya sudah 60 tahun lebih. 65 atau 61 begitu kira-kira. Saya berdoa untuk suami saya, apakah saya masih boleh menunggu dia? Nggak usah. Doakan sekali, udah berhenti. Kalau Tuhan ingatkan, doakan naik. Kalau tidak, jangan. Anggap selesai. Jangan harap dia pulang. Nantikan Tuhan saja apa yang Tuhan mau kerjakan. Selesai. Yang belum menikah, jangan mikir mesti menikah. Yang belum punya anak, jangan mikir mesti punya anak. Ribet, gaduh dengan banyak hal yang itu sia-sia. Dan hanya untuk sementara saja, saudara-saudara. Jadi dengan kondisi COVID ini kita diuji apakah kita ini sebenarnya benar-benar menantikan Tuhan saja. Bukan menantikan COVID lewat. COVID mau nggak lewat, mau nggak lewat, ya terserah Tuhan punya kebijaksanaan. Kita tidak mampu kok. Kalau COVID ini karena kejahatan manusia atau karena dibuat manusia dengan sengaja atau memang Allah izinkan ada. Siapa kita? Dan itu tidak boleh menjadi masalah besar kalau kita bisa melewati COVID, puji Tuhan. Gak melewati berarti kita mati, puji Tuhan. Merdeka. Karena hidup ini memang hanya 70-80 tahun. Hidup yang sesungguhnya itu nanti di kekekalan. Putuskan saat ini, jangan menunggu. Ini nih salahnya banyak orang. Tidak bermaksud berkhianat kepada Tuhan, tetapi menunda apa yang saudara harus lakukan segera. Bukan hanya untuk orang tua yang mau mati, orang-orang muda. Kalian juga saya tantang untuk memiliki langkah ini. Beres di hadapan Tuhan, selesai dengan Tuhan.
Yang lain boleh selesai, boleh tidak. Jangan terlalu pusingkan. Kalau kita sudah selesai dengan Allah, percayalah Allah yang hidup akan merawat kita, membela kita. Karena kita jadi biji matanya, dan dia menjadi biji mataku. Dari ketinggian tahta Bapa di surga, biar dia melihat saudara punya hati yang mengasihi dia. Saudara jangan tidak mengerti atau tidak mau mengerti hal ini. Anda akan terus dalam penggembaraan yang melelahkan jatuh bangun. Yesus sudah berkata, datang kepada tubuh yang letih lesu dan beban berat, aku beri kelegaan. Kelegaan itu perhentian. Letih lesu beban berat, mengapa? Kau masih banyak yang kau ingini. Engkau terus mengembara dari satu kesenangan ke kesenangan berikut. Dari satu kepuasan ke kepuasan berikut. Dari satu keinginan ke keinginan berikut. Keinginan kita hanya satu, Tuhan. Dan kita mau mengenal dia. Mengenal Allah. Mengerti apa yang dia kehendaki dan kita melakukannya. Dan kita akan dikenal oleh Allah. Saya menantang anak-anak muda. Kamu jangan merasa masih terlalu dini untuk mengambil tindakan dan keputusan seperti ini. Dunia jahat sekali, nak. Kalau kamu tidak ambil keputusan mulai sekarang, dunia akan menerkam kamu dan kamu tidak akan pernah kembali kepada Tuhan. Ingat perkataan ini. Nanti kamu akan menangis dalam ratap tangis gertak gigi di api kekal. Sekarang ambil keputusan. Kalau kita punya dosa, kita mengakui dosa kita. Dan berjuang tidak mengulangi dosa itu. Kalau kita punya berbagai kesenangan yang membuat Tuhan tidak nyaman dekat dengan kita, kita buang semua hal-hal itu. Dan kita pertanyakan, Tuhan, kau senang tidak kalau aku buat hal-hal ini? Ingat, kalau kamu menunda, kamu akan membatalkan sama sekali. Mungkin kamu bukan orang yang hidup dalam kesulitan ekonomi. Mungkin kamu orang muda yang mampu. Kau bisa berbuat apa saja. Engkau hanyut dengan kesenangan dunia. Kamu akan binasa, nak. Pulanglah. Ikuti apa yang Om Eras ajarkan ini. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara dewasa, muda, usia produktif, usia 25 sampai 45. Biarlah engkau produktif untuk Tuhan. Jangan terbawa oleh dunia. Ayo kita membangun masyarakat kerajaan surga, masyarakat yang khusus. Malam ini saya tantang kamu untuk bertobat. Bapak Ibu yang sudah usia lanjut mau nyari apa lagi, saudara? Jangan nunggu. Aku mau lihat anak saya nikah. Saya mau nunggu anak saya punya dapat kerjaan. Saya nunggu anak saya punya keturunan supaya aku punya cucu. Saya nunggu. Tidak ada yang kita tunggu. Kita hanya ingin beres dan selesai dengan Allah. Dan setelah itu terserah Tuhan mau buat apa. Tapi yang pasti, kalau engkau selesai dengan Allah, engkau jadi biji matanya. Orang yang kau kasih pun akan ikut dikasih oleh Allah. Kita harus selesai saat ini. Banyak masalahmu, tapi jangan anggap itu masalah. Masalah kita hanya satu. Kita mau mengenal Allah dan dikenal Allah. Kita mau memiliki Allah dan dimiliki Allah.